Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia, yaitu tradisi Tholabul Ilmi. Insya Allah materi yang akan dibahas ini melanjutkan ya pertemuan kita yang kemarin, yaitu masih mengenai Al-Quran dan diabolisme intelektual. Nah, kemarin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba menganalisa ya. Ini review sedikit kosakata yang merujuk pada makna manusia di dalam Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggunakan ragam ya lafaz untuk menyebut manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata al-insu ya, al-insan, dan juga an-nas. Ini derivasi kata yang lahir dari lafaz hamzah atau alif, nun, dan sin ya. Yang bisa dibaca anisa atau dibaca anasa. Nah, kemudian yang kedua ada juga lafaz al-bashar ya. Manusia juga disebut al-bashar. Nah, ini review saja. Yang mana apabila kita kaji maknanya secara mendalam, maka para ulama ahli bahasa menjelaskan bahwa makna daripada al-insan, an-nas, atau al-insu ya, penunjukan pada makna manusia di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki sifat-sifat absor ya, melihat, kemudian juga alima, mengetahui, yang mana absor melihat ini nanti ada melihat dengan mata kepala, ada juga melihat dengan mata hati. Kemudian mengetahui ya, mengetahui juga bisa mengetahui seluruhnya, alima, atau juga bisa mengetahui sebagian ya, atau arofa. Dan istadzana menunjukkan bahwa keilmuannya itu melahirkan budi pekerti yang baik. Nah, atau juga dari kata anis yang artinya ramah ya dalam pergaulan, dan juga ada pendapat yang ini mungkin paling masyhur ya. Manusia disebut al-insan itu dari kata nasya yang artinya lupa. Nah, maka kalau disimpulkan disebut insan di dalam Quran ya, manusia itu disebut insan menunjukkan ia makhluk yang mempunyai daya nalar, bisa mencari data ya, berpikir, kemudian juga bisa berilmu sampai menguasai seluruhnya ya secara paripurna, dan juga beradab ya. Karena ilmunya harus melahirkan amal. Dan juga dia ramah dalam pergaulan meskipun kadang suka lupa. Sedangkan ketika manusia disebut sebagai bashar, maka itu merujuk pada fisiknya. Yang mana bashar itu secara arti makna leksikal atau makna kamus adalah kulit yang ditumbuhi bulu atau rambut ya. Nah, kalau manusia disebut bashar yang artinya kulit yang berbulu, maka memiliki 3 karakter ya. Nah, menurut para ulama ahli bahasa, bashar itu menunjukkan adanya sifat-sifat: 1 tercipta dari tanah, 2 butuh makan dan minum, dan 3 mengalami kematian. Maka ketika manusia disebutkan dengan lafaz bashar, ini sedang disorot sisi fisiknya ya, aspek fisikalnya ya. Jadi aspek jasmaninya. Dan ketika manusia disebut sebagai insan, an-nas atau al-insu, maka itu sedang disorot kemampuannya dalam mencari data, mencari kebenaran, ya, dilihat segi keilmuannya dan juga segi akhlaknya, gitu. Nah, mari kita sekarang melaju kepada
bagaimana cara berpikir dengan benar menurut Al-Qur'an ya. Ini kan kemarin kita mengkaji tentang diabolisme intelektual ya, itu adalah sifat pemikiran ala iblis. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit. Insya Allah supaya lebih paham bagaimana pola pikir atau ideologi yang palsu, maka kita harus memahami dulu ideologi yang asli, kan begitu ya. Nah, ini salah satu isyarat di dalam Al-Qur'an yang mana Bapak Ibu kita ini disebut sebagai ulul albab oleh Allah. Nah, ulul albab ini apa? Mari kita lihat ayatnya ya. Jadi konsep ulul albab itu ada di dalam surah Ali Imran ya, salah satunya itu ayat ke-190 dan 191. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Ya, artinya pergantian siang dan malam ya. Penciptaan langit dan bumi itu harus menjadi ayat. Nah, ayat ini apa? Ayat itu tanda ya. Tanda bahwa itu benar. Nah, sedangkan tanda bahwa itu benar adalah ilmu. Jadi penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu pasti menjadi tanda kebenaran ya, menjadi ilmu bahwa itu benar ya. Makanya Bapak dan Ibu kalau ciri atau tanda tempat tinggal kita disebut alamat ya. Nah, penyebutan alamat itu kan dari kata alima, sama. Jadi bisa diketahui, bisa menjadi ilmu ya kalau ada tandanya. Ibu di mana rumah itu? Nomor berapa? Nah, itu tanda ya, ayat dan ilmu. Nah, maka yang disebut dengan tanda itulah ilmu. Misalkan kalau kita mencari barang orang lain yang bertumpuk banyak ya. Misalkan ada sendal itu bertumpuk banyak, lalu semuanya sama, maka tidak ada tanda ini milik siapa, yang itu milik siapa ya. Itu kita tidak punya ilmu tentang siapa pemilik sendal tersebut. Jadi kalau ada 10 sendal, misalkan 10 sendal berjejer, lalu semuanya sama ya. Sendalnya warnanya sama, modelnya sama, mereknya sama, tidak ada tanda. Ini milik siapa, milik siapa. Nah, sedangkan kalau saya kasih tanda, misalkan di satu pasang sendal saya beri inisial nama saya L gitu ya. Nah, maka ketika ditanya mana sendal Anda atau mana sendal milik saya ya, maka kita bisa mengetahui dengan tanda tersebut. Itulah ilmu ya. Ilmu itu tanda bahwa ini benar ya, dan bisa dikonfirmasi. Itu epistemologi ilmu. Nah, maka yang disebut dengan ulul albab ya, ini dikatakan di ayat 191-nya ya, ayat kelanjutannya, itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir. Nanti dijelaskan apa itu zikir sebetulnya ya. Ketika berdiri, duduk dan berbaring, kemudian baru mikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Nah, jadi ulul albab itu zikir dulu, ibadah dulu, baru berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bahkan sampai memikirkan penciptaan langit dan bumi yang begitu rumit. Nah, itu ulul albab tidak akan kesulitan nanti. Kenapa? Karena proses belajarnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang hasil daripada keilmuan ya seorang ulul albab atau karakter keilmuan ulul albab. Ini tercantum atau tertulis ya di ayat tersebut dengan ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, kita buka tafsirnya nih. Nah, yang disebut dengan ulul albab. Misalkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir Ibnu Katsir ya. Bapak dan Ibu kan biasanya punya di rumah ya tafsir Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang disebut dengan ulul albab ya, la ayatil liulil albab. Nah, ayat itu diterjemahkan ayat yakni al-uqul. Nah, jadi ulul albab itu disebut al-uqul, artinya yaitu akal-akal
Jadi orang yang memiliki akal, ya. Al-uqulut tamatu az-zakiyatu. Jadi akal yang memiliki kesempurnaan, tamah, akal yang sempurna, ya, dan zakiyah yaitu cerdas, ya. Jadi akal yang sempurna dan cerdas. Allati tudrikul asya, yang mana akal itu, ya, tudrikul asya, bisa mengetahui berbagai macam segala sesuatu. Bihaqaiqiha, dengan hakikatnya, dengan kebenarannya. Jadi mengetahui dengan benar, tidak salah, ya. Mengetahui dengan benar. Ala jaliyatiha, ya, secara jelas lah gitu ya, jelas atau gamblang. Nah, walaisu kasumil bukmi ladina la yaqiluna ladina qala Allahu fihim. Tidak seperti orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai summun dan bukmun itu, ya. Nah, ayatnya kan terkenal, ya. Orang yang tuli dan juga bisu gitu. Yaitu orang-orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya yang lain. Yaitu surah Yusuf ayat 105 dan 106. Allah berfirman, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui atau mereka perhatikan, yang mereka melaluinya, sedangkan mereka berpaling darinya, tidak mengambil pelajaran. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian mereka, ya, tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik, ya, melainkan dalam keadaan syirik. Nah, jadi ini ancaman bagi orang yang tidak melakukan proses sebagaimana yang dilakukan oleh ulul albab. Jadi ibadah dulu, zikir dulu, baru mikir, ya. Jadi ibadahnya sudah benar, meminta kepada Allah, menyembah kepada Allah, sang pemilik ilmu, lalu dia berpikir, lalu dia sekolah, lalu dia kuliah, lalu dia penelitian, ya. Nah, setelah ibadah dengan benar. Nah, maka jika kita tidak melakukan urutan seperti itu, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Meskipun kita belajar dengan bersusah payah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi ilmu kita. Kenapa? Karena tidak beribadah. Nah, jadi ada korelasi, ada kaitan antara ibadah, ya, zikir, menyembah Allah dengan mencari ilmu. Nah, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, bahkan setelah berpaling dia bisa atau berpotensi menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Nah, kalau mempersekutukan kan maknanya bukan hanya menyembah Tuhan yang lain, ya. Kalau itu kan level yang paling parah, yang paling. Tetapi bisa juga menomorduakan cintanya kepada Allah dan lebih mencintai hal yang lain, misalkan keduniawian, ya. Keduniawian, atau bahkan menganggap tidak penting atau menganggap tidak ada peran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka lihat di sini Bapak Ibu, jadi terjemahan daripada ulul albab itu disebut oleh Imam Ibnu Katsir tadi sebagai al-uqul, ya, akal. Nah, mari kita perdalam kembali terkait makna akal. Nah, ini saya ingin memperkenalkan tentang kitab tafsir yang dikenal sebagai tafsir paling tua di Indonesia. Ini katanya ditulis tahun, ya, sekitar tahun 1600-an. Nah, bayangkan itu, 1600, ya, tahun 1600 oleh seorang ulama besar yang dikenal sebagai Syekh Abdul Rauf Singkel. Nah, ya, Syekh Abdul Rauf Singkel. Ya, nama lengkapnya itu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Nah, dikenal sebagai Al-Jawi karena ini ulama dari tanah Jawa. Nah, dari Indonesia maksudnya begitu, ya. Nah, beliau disebut sebagai orang pertama di Indonesia, ulama pertama yang menulis tafsir secara lengkap. 30 juz. Nah, ini kitabnya. Nah, ini cover, ya, bagian depan kitabnya yang ada
tulisan di sebelah kanan ini ya disebut sebagai tafsir tarjuman al-mustafid. Ada juga yang membaca tafsir turjuman al-mustafid. Nah, jadi tafsir tarjuman al-mustafid ini ya ditulis oleh Syekh Abdurrauf Singkel. Nah, yang unik di sini tafsir ini Bapak Ibu menggunakan bahasa Arab Pegon. Ya, menggunakan bahasa Arab Pegon. Apa itu Arab Pegon? Arab Pegon itu yang dikenal dengan bahasa Jawi, bukan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa kan yang Hono Coroko itu Doto Sowolo. Ya, kalau Sunda kan Hana Caraka. Nah, ini bahasa Jawi itu bahasa Arab, tetapi ketika dibaca ternyata tulisannya Arab, tetapi bahasanya bahasa Jawa misalkan begitu. Nah, kalau Arab Pegon tulisannya Arab, bahasanya adalah bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Nah, ini ditulis dengan Arab Pegon. Mari kita lihat tafsir Quran surah Ali Imran ya. Ayat ke 190 tadi tentang ulul albab dalam kitab Tarjuman Al-Mustafid. Nah, ini kan orang tua kita dulu ya juga sudah paham bahwa yang dimaksud dengan ulul albab itu adalah, nih lihat, kita mulai baca dari anak panah ini ya, anak panah yang berwarna merah. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa baca tidak? Ini kan bukan bahasa Arab. Lihat tulisannya. Ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab. Nah, ini bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab ya. Jadi bukan bahasa Arab. Nah, coba kalau kita lihat ayatnya berhenti di mana? Ini kan inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Gitu ya. Ada ya? Ini ulul albabnya ada kan? Nah, ulul albab. Nah, ini yang dalam kurung. Coba ada yang bisa baca tidak? Nah, ini bahwasanya pada masjid ya, pada masjid ya, kecil alit pisan Pak Ustaz. ya Pak Dedi. Ini apa ya? Bahwasanya Arab Melayu teh Pak Ustaznya. Ya, Arab Melayu ini. Arab Pegon. Betul. Ini katanya huruf Pegon ini menurut para pakar ahli bahasa adalah huruf yang digunakan oleh orang tua kita dulu. Ya, jadi orang tua kita dulu menulis menggunakan aksara Arab Pegon sebelum dipaksa oleh penjajah Belanda untuk memakai alfabet. Jadi ini tulisan orang tua kita dulu. Nah, kalau misalkan santri ya, di pesantren yang belajar bahasa Arab menggunakan buku tasrif karya Tuan Hasan ya, guru besar Persatuan Islam. Itu pasti kenal Arab Pegon karena Hasan juga menulis buku tasrif dengan Arab Pegon ya. Jadi ketika dilihat tulisannya Arab, tapi ketika dibaca pada bab ini gitu ya, nah, bahasa Melayu. Nah, di sini kan dilihat ulul albab itu bahwasanya, nah ini Pak Haji Dedi ya, bahwasanya pada menjadikan. Oh, ya. Menjadikan. Ya, menjadikan apa tuh kesananya? 7. Ya. Nah, 7 petala langit. Kalau kita kan suka menyebut 7 lapis gitu ya, 7 lapis langit. Makanya yang terbayang itu langit itu seperti kue lapis. Tapi kalau dulu disebut 7 petala langit. Artinya alam yang sangat luas yang kita tidak bisa membayangkan seperti apa ya. Petala langit dan bumi gitu kan. Jadi Allah itu zat yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dan pada bersalah-salahan malam dan siang. Nah, gitu kan bunyinya betul? Nah, bersalah-salahan itu ada angka 2. Nah, ini unik ya. Jadi ketika ditulis misalkan salah-salah, itu ditulis dengan tulisan salah lalu pakai angka 2. Itu memang sudah menjadi tradisi orang tua kita sejak dulu. Jadi kalau kita suka ditulis ya, misalkan tidak apa-apa, kita tulis apa lalu pakai angka 2. Atau masing-masing, kita tulis masing lalu angka
Dua. Itu memang tradisi tulisan orang tua kita dari zaman dulu. Nah, seperti ini ya, disebut bersalah-salahan malam dan siang. Bersalah-salahan malam dan siang itu saknya alamat yang menunjukkan atas kudrat hakillah atau atas kudrat hakullah, kudrat kemahabenaran Allah, gitu ya. Nah, ya, jadi penciptaan langit dan bumi, 7 petala langit, ya, kemudian juga bersalah-salahan siang dan malam dikatakan di sini itu menjadi alamat. Nah, ini yang tadi saya katakan, alamat itu dari kata alima, artinya mengetahui, yaitu ilmu dan bisa disebut sebagai tanda, ayat. Nah, ayat itu diartikan di sini alamat yang menunjukkan atas kudrat, ya, atas ketentuan, ya, atau kepastian hakullah, tentang kemahabenaran Allah. Nah, bagi siapa? Bagi, nah ini Pak Haji lihat, orang, bagi segala orang yang, nah gitu ya, mempunyai akal. Ya. Jadi ulul albab disebut orang yang mempunyai akal. Nah, kira-kira kita pernah tidak merenungkan atau mencari makna apa yang disebut dengan akal itu sebenarnya? Nah, ini kan kalau para ulama yang membedakan antara komposisi manusia itu daripada jiwa, ruh, dan jasad, ya. Jadi 3 manusia itu komposisinya ada jiwa, ruh, dan jasad. Nah, kalau akal itu bagian dari jiwa, kan begitu. Jadi kita yang sebenarnya itu bukan jasad. Ini kan jasad yang sering kita dandani ini, ya, yang sering kita bersihkan kalau mandi, ya, kalau wudhu. Nah, ini kan bukan kita yang sebenarnya. Ini hanya jasad yang akan busuk nanti di liang kubur. Dan ketika hari berbangkit nanti, Allah menjanjikan kepada kita semua supaya kita diberi jasad yang baru. Nah, jadi kita ini bukan jasad. Yang kedua, kita juga bukan ruh. Karena bagaimana bisa manusia menemukan identitasnya, ya? Kalau manusia itu hakikatnya adalah ruh, sedangkan Al-Qur'an mengatakan kami tidak memberitahukan informasi tentang ruh kecuali hanya sedikit, illa qalila. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari tentang hakikat manusia kalau tidak diberi informasi. Nah, kita yang sebenarnya adalah jiwa. Dan jiwa itu bahasa Al-Qur'annya adalah nafas, ya. Nafas, nun, fa, sin. Nafas. Nafas itu ya dibaca nafsun gitu ya. Itu jiwa ya, atau apa namanya? Kita yang sebenarnya, ya, jiwa yang mana oleh Quran, ya, oleh Al-Quran itu diterangkan begitu gamblang, begitu detail. Ada yang disebut dengan jiwa atau nafsul amarah, ada yang disebut nafsul lawamah, ada yang disebut nafsul mutmainnah, kan begitu. Nah, maka di dalam jiwa ini, inilah kita yang sebenarnya. Jadi kita ini jiwa, ya, yang gerak, yang diberi tenaga gerak dengan ruh dan juga dibungkus dengan jasad. Ketika kita tidur, maka yang lepas itu adalah jiwa. Jadi yang tertinggal itu jasad dan ruh ketika kita tidur, ya. Jadi kita mendengkur, kita bolak-balik badan, itu menunjukkan kita tidak mati. Tetapi dalam keadaan setengah mati, ya. Jasadnya masih ada, ruhnya masih ada karena kita gerak, ya. Tetapi kalau ditanya, Bapak Ibu sedang tidur, ditanya, kan tidak akan menjawab. Kenapa? Karena jiwanya tidak ada di situ. Jadi jiwa inilah yang menentukan pilihan. Mau taat, mau maksiat, mau melakukan apa, itu jiwa yang menentukan. Jadi kalau di dalam komputer misalkan, ya, di dalam laptop misalkan, jasad itu casing, kan, ruh itu adalah aliran listrik, ya, aliran listriknya. Jiwa itu ini softwarenya. Nah, kalau di dalam infocus, casing, aliran listrik, jiwa itu lensa, ya. Dia yang menentukan gambar apa yang akan ditampilkan. Dan dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Nafas itu. Dialah yang harus juga merasakan sakitnya kematian.
Karena itu di dalam Quran ayat tentang Enak, kematian disebut kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa harus merasakan kematian. Tidak digunakan lafaz kullu jasadin, tidak begitu, atau kullu ruhin, kan tidak begitu, ya. Tapi kullu nafsin, ya. Nah, maka akal itu bagian dari jiwa. Nanti di jiwa itu ada kolbun, ada aklun, ya. Kolbun hati, aklun akal. Nah, ini kan kalau dijelaskan lebih lanjut tentang jiwa, akal dan hati, ini ke ranah filosofi, ya. Ya, misalkan pendapat Imam Al-Ghazali, kita kan harus berpikir lebih kencang gitu banyak. Nah, jadi kita cukupkan saja akal itu adalah apa yang terdiri atau yang ada di dalam jiwa kita, ya. Akal. Kenapa disebut akal? Nah, mari kita lihat dari pendekatan bahasa dulu, ya, dari penamaannya saja supaya mudah tergambar, ya, supaya mudah dibayangkan. Kenapa itu disebut akal? Nah, untuk apa akal itu? Nah, lihat Pak. Nah, makna akal ini di dalam kamus, ya, bahasa Arab, kamus istilah, jika ditelusuri arti daripada ain, qaf dan lam, akal, ya, itu orang Arab sering mengatakan aqolal walad. Jadi akal itu pada dasarnya adalah sifatnya menahan. Nah, ya, akal itu menahan. Menahan apa? Menahan sesuatu yang bisa diketahui. Jadi aqolal walad, misalkan ketika seorang anak itu dikatakan berakal, ya. Apa maksudnya? Adroka hako ikol asya. Dia mengenali, ya, dia mengetahui hakikat-hakikat dari sesuatu. Nah, kemudian ketika disebut aqola syabu, ya, anak muda atau pemuda yang berakal, ya, disebut begitu, maknanya adalah adroka, mengetahui, mengenali, wa mayyaza, dan bisa membedakan, ya. Nah, bisa membedakan, bisa mengontrol, ya, akal itu. Atau disebut aqola syai'a, yaitu fahimahu. Kalau disebut berakal terhadap sesuatu adalah fahimahu, memahaminya, memahami sesuatu itu. Adorokahu ala hakikotihi, mengetahui atas hakikatnya. Jadi akal itu secara bahasa artinya menahan, ya. Nah, maka orang Arab, nah ini yang lucu. Yang lucu itu orang Arab suka menyebut aqolad dabah. Apa itu aqolad dabah? Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau saya dulu waktu mengkaji ini sedikit tertawa, ya. Kenapa? Karena ternyata akal itu di zaman jahiliyah, ya, itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat unta atau kuda ketika parkir, gitu, ya. Nah, ini kan ada Arabnya, ya, di bawah tentang aqolad dabah. Nah, ini saya ketik ulang bersama terjemahnya supaya lebih jelas. Nah, jadi kalau orang Arab mengatakan aqolad dabata, hewan dabah itu diakol, gitu, ya, ditahan, nah, diikat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah doma rusgoha. Doma itu kan secara arti bahasa, domun itu mengumpulkan, menyatukan, gitu, ya, menghimpun, menyatukan. Artinya disatukan, ya, direkatkan, disatukan. Rusgoha, ya, pergelangan kakinya, ya, pergelangan, kalau di kita pergelangan tangan, kalau di hewan kan pergelangan kaki depan. Ila adudiha, ke pangkal lengan, ya, dilipat mendekati ketiak, ya, warobatohuma, dan mengikat keduanya, baik itu pergelangan ataupun pangkal lengan, diikat. Ma'an, diikat secara bersamaan. Dengan apa? Bil iqol. Nah, jadi kenapa tali tambang yang digunakan untuk mengikat hewan yang diparkirkan ini zaman dulu disebut iqol? Itu dari kata aklun, ya, akal. Jadi iqol ini diikatkan di kaki hewan supaya litabeko barikatan, supaya dia tetap tetap berderum. Berderum itu bisa dibayangkan, ya, kalau unta atau kuda duduk begitu, tetap duduk. Jadi tetap berderum, ya. Kalau bahasa Sundanya itu ngedeprek, gitu, Pak. Tetap ngedeprek depak, gitunya. Nah,
Jadi yang disebut dengan aklun di zaman jahiliyah ya itu disebut sebagai penggunaan akal. Kenapa akal ini disebut aklun? Karena sifatnya menahan manusia dari tindakan yang tidak pantas sebagai manusia, ditahan. Sebagaimana dulu alat untuk menahan hewan yang sedang diparkirkan ya supaya dia tidak kabur, tidak lepas, itu diikat dengan tambang yang disebut dengan ikol. Nah, ikol itu dari aklun. Nah, zaman dulu ikol itu kalau orang Arab sudah selesai masa parkirnya, jadi hewannya sudah mau ditunggangi lagi, ya hewannya itu diberdirikan ya, dibuka tali ikolnya, lalu dia berdiri dan ditunggangi, maka si tali ikolnya itu disimpan, diikatkan di kepala orang Arab. Nah makanya kalau bapak dan ibu melihat imamah ya atau sorban orang Arab, kan itu ditaruh di atasnya tali tambang. Nah itu tali tambang itu sejarahnya dulu untuk mengikat hewan tunggangan sebetulnya, ya. Jadi bukan semata-mata untuk mengikat sorban. Nah ini menurut para ahli sejarah begitu ya. Jadi ada di kita orang yang senang busana Arab gitu ya, lalu membeli sorban imamah dan ikolnya, asa gaya gitunya, datang ke masjid. Padahal itu sejarahnya untuk mengikat kaki unta, kaki kuda gitu ya. Nah, gitu. Jadi akal disebut sebagai mengetahui segala sesuatu dengan hakikatnya. Itu ya alat untuk mengetahui. Nah, kembali ke ayat ini. Jadi yang disebut dengan ulul albab ya, itu dia menggunakan akalnya supaya bisa mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Maka penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu pasti menjadi tanda baginya. Nah, disebutkan di sini alladzina yadhkuruna ya, orang-orang yang senantiasa berzikir. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab memakai bentuk present tense ya, atau bentuk sedang ya, sedang atau ya sedang dilakukan. Jadi yadhkuruna itu kan disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sedang, akan, atau lil istimror, berulang-ulang. Artinya dawam terus. Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi orang yang senantiasa berzikir. Nah, apa itu zikir? Apakah zikir itu orang yang duduk-duduk lalu membaca lafaz-lafaz tertentu? Apakah hanya itu saja makna zikir? Ternyata kan tidak ya. Jadi yang disebut dengan zikir itu ada yang digunakan disebutkan oleh para ulama zikir menggunakan lisan ya, ada juga adzikru bil qalb dengan hati, ada juga adzikru bil jasad ya, atau dengan anggota badan. Nah, jadi yang disebut dengan zikir itu apa sebetulnya? Kalau zikir dengan lisan, apa yang kita baca untuk mengingat Allah kan? Seperti selesai sholat itu adzikru bil lisan. Seperti membaca Al-Quran itu adzikru bil lisan ya. Berdoa ya itu adzikru bil lisan. Nah, kalau adzikru bil qalb misalkan ihsan ya, konsep ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seolah melihat Allah, kalau tidak bisa yakinlah Allah selalu melihat kita. Itu kan zikir dengan hati ya. Jadi selalu merasa diawasi ya. Muraqabah gitu kan. Nah, kalau zikir dengan arkan atau dengan anggota badan itu ibadah secara keseluruhan. Melaksanakan rukun Islam, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya itu. Jadi yang dimaksud dengan zikir kesimpulannya adzikru al-ibadah. Adzikru, zikir itu al-ibadah adalah ibadah itu sendiri. Ibadah secara keseluruhan, ibadah secara paripurna. Jadi kalau bapak dan ibu mendidik anak misalkannya atau cucu supaya menjadi ilmuwan yang mendapat gelar ulul albab dari Al-Quran. Maka apa yang harus diajarkan kepada anak dan cucu? Atau kalau kita sendiri yang mau melakukannya, apa yang harus dilakukan untuk menjadi ulul albab? Yang pertama untuk yang harus dilakukan untuk menjadi ulul albab, kita bingung kan mau belajar seperti apa, mau
menimba ilmu seperti apa, berpikirnya bagaimana, patokannya seperti apa, epistemologi ilmunya seperti apa. Nah, maka yang pertama kali dilakukan bukan mencari buku yang bagus, bukan mencari guru yang pintar, atau mencari universitas yang mahal, ya. Tetapi yang pertama kali dilakukan adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita harus senantiasa beribadah kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi ini kunci bagi seorang ulul albab. Nah, setelah itu apa? Wa yatafakkarun, baru dia berpikir. Jadi zikir dulu, baru mikir. Jangan dibalik. Zikir dulu, baru mikir. Kita sembah sujud dulu Allah sang pemilik ilmu, baru kita mencari ilmu. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau tidak mendawamkan sholat duha misalkan, tetapi beliau menasehati sahabat Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan duha. Kenapa? Karena pencari ilmu itu beda kedekatan dengan Allah itu. Ya, Nabi itu mengajarkan, kata Abu Hurairah, untuk senantiasa mendawamkan sholat duha, sholat tahajud, dan juga melaksanakan saum di pertengahan bulan selama 3 hari. Tanggal 13, 14, dan 15 di penanggalan bulan Hijriah. Nah, itu kan amalan yang oleh Nabi dianjurkan kepada para penuntut ilmu seperti sahabat Abu Hurairah. Jadi, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sembah sujud kepada Allah sang pemilik ilmu. Setelah itu baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi zikir dulu baru mikir, ya. Karena itu meskipun kita belajar tentang penciptaan langit dan bumi yang begitu rumit, Allah akan membantu kita dalam belajar. Tidak akan sulit, ya. Tidak akan sulit. Nah, nanti bagaimana kalau kita menempuh konsep ulul albab seperti ini? Ilmu apa yang bisa kita hasilkan? Nah, itu nanti dijelaskan, ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi ketika Allah menyebutkan ada yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagi ulul albab ini, berarti apa yang harus dipelajari? Pertama kali adalah ilmu tentang zikir. Ya. Ulul albab itu kan tidak mungkin bisa beribadah dengan benar tanpa ada ilmu agama. Ya, dari mana kita tahu cara beribadah dengan benar? Kecuali dari ilmu wahyu. Nah, maka para ulama mengategorikan, ya, ini dikategorikan ilmu-ilmu tentang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu sebagai ilmu-ilmu nakli. Nah, ini kan dari sumber-sumber qauli, ya, sumber wahyu, ilmu nakli. Nah, apa saja ilmu nakli itu? Dan kenapa disebut nakli? Ini harus dipahami oleh kita semua, Pak, ya, sebagai seorang muslim. Ilmu nakli disebut nakli dari kata naklun. Nah, nakola. Nakola itu artinya mengutip, menukil. Nah, makanya kan jadi bahasa Indonesia menukil. Jadi mengutip, menukil, mencontek. Ya. Jadi apa maksudnya? Ilmu yang dirumuskan berdasarkan riwayat nukilan. Nukilan riwayat. Dari siapa kita menukil? Dari ahlinya. Misalkan ilmu nakli itu apa saja? Satu, ilmu kalam atau tauhid, ya. Kemudian ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ya, ilmu fikih dan ilmu disiplin ilmu alatnya usul fikih, ya, kemudian juga tazkiyatun nafas, ya, dan lain-lain. Itu ilmu-ilmu agama. Nah, kalau ini dimasukkan dalam kategori ilmu nakli, berarti ketika bapak dan ibu berbicara tentang tafsir, berbicara tentang hadis, berbicara tentang tauhid, tentang fikih, maka kita harus menukil, harus mengutip. Tidak boleh kita mengatakan dalam ranah ilmu nakli sesuatu yang kita sebut sebagai pendapat, ya, pribadi, tidak boleh. Misalkan kita menjelaskan satu ayat, lalu kita sebutkan ayat ini maksudnya begini. Lalu ditanya, kata siapa ayat itu maksudnya begitu? Lalu bapak dan ibu jawab, kata saya atau menurut saya. Itu tidak bisa. Tidak boleh, ya. Ini para ulama ahli tafsir sudah mewanti-wanti menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsirnya, termasuk sampai para tabi'in, para sahabat pun demikian.
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, berhati-hatilah dalam menjelaskan ayat Allah. Berhati-hatilah dalam menjelaskan ayat Quran. Karena itu berarti menjelaskan apa maksud daripada Allah. Apa maksud daripada Sang Maha Pencipta. Apa maksud daripada zat yang berfirman. Itu kan berat. Nah, maka kita harus menukil, mengutip dari siapa? Misalkan kalau tafsir kita mengutip dari kitab para ulama ahli tafsir. Nanti di dalam kitab para ulama ahli tafsir, mereka mendapat ilmu dari mana? Kata siapa penjelasan ayat ini seperti itu? Nah, mereka dari para ulama sebelumnya juga. Para ulama sebelumnya itu terus sampai kepada generasi tabi'in, itu hasil menukil dengan riwayat sanad yang terjaga. Ya, ditukil oleh kita terus sampai para tabi'in itu menukil dari para sahabat. Nah, para sahabat ini belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril tentang maksud-maksud ayat itu, ya, yang membawa wahyu dari Sang Maha Pencipta yang berfirman dalam Al-Quran. Artinya, ketika kita berbicara ranah ilmu nakli, tidak boleh menggunakan sumber selain kutipan dari Nabi yang menggunakan riwayat sahih yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu hadis, ya, secara riwayat, ya, seperti reporter begitu. Nah, nanti berbeda dengan ilmu akli. Nah, ini kenapa disebut aklun? Aklun itu kan akal. Artinya ilmu akli itu ilmu-ilmu yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan akal, ya, semata-mata bersumber dari akal. Ya, seperti matematika, ilmu logika atau mantik, ya. Nanti mantik ini bisa dipakai untuk ilmu alat, ya, membantu untuk memahami ilmu nakli supaya tidak salah dalam berkesimpulan. Bukan sebagai sumber hukum, bukan sebagai sumber ilmu, ya. Mantik itu sebagai alat untuk membantu kita menyimpulkan supaya terhindar dari kesalahan berpikir, ya, atau logical fallacy. Nah, yang ketiga fisik atau fisika dan metafisik, ya. Kemudian etika dan politik. Etika di sini bukan akhlak, adab, bukan begitu, ya. Jadi etika secara, ya, budaya gitu, ya, manusia. Nah, ini Pak Bu, ilmu akli dan ilmu nakli. Nah, ini tidak boleh tidak boleh tertukar, ya. Standarnya, misalkan Bapak dan Ibu mau berbicara apa? Berbicara fikih. Berarti menukil. Jangan berbicara fikih, tetapi kita pakai standar akal, logika. Tidak bisa, ya. Kalau sumbernya itu akal semata-mata, ya. Paling juga kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dari Quran, dari hadis, tetapi nanti akal itu hanya membantu untuk menyimpulkan saja. Nah, contohnya apa? Misalkan, ya, ya, yang ramai sekarang kan, karena itu para ulama banyak yang tidak sepakat, ya, kalau ada orang yang sholat safnya direnggangkan. Kenapa? Karena tidak nyambung. Saf direnggangkan itu secara ranah fikih dan harus menukil. Sedangkan ketika menukil tidak ada keterangan direnggangkan seperti itu. Itu kan berdasarkan ilmu medis. Nah, itu berdasarkan akli, ya. Kalau ilmu medis, karena virus kan menyebar dari jarak sekian meter, ya, 1 meter misalkan, sehingga kita harus berjarak dalam melaksanakan ibadah. Nah, itulah salah satu contoh misalkan, ya, salah satu contoh. Ini memang bisa diperbincangkan lebih lanjut. Nah, mari kita maju nih. Nah, ini contoh, misalkan seorang ulul albab yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis tadi, ya, kemudian juga bertafakur terhadap alam. Ini kan saya tidak bosan, ya, menjelaskan ayat tentang surah Al-Anbiya ayat 33 yang luar biasa bisa menunjukkan peredaran benda-benda langit. Nah, ini contohnya misalkan Allah berfirman, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan malam lalu siang, gitu, ya.
kemudian matahari, lalu bulan. Nah, itu urutannya juga bisa dibahas. Tapi yang paling menakjubkan di ayat ini adalah kalimat kullun fi falakin. Nah, ini. Jadi kullun fi falakin ini gaya bahasa palindrom. Yang mana ketika kita baca dari depan dan dari belakang bunyinya sama. Kullun fi falakin. Nah, dari belakang juga sama ya. Kullun fi falakin. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang baru mengikuti kajian, ya, silakan diperhatikan bahwa kalimat kullun fi falakin ini, ya, ketika saya jajarkan seperti ini secara terpisah, kan ini setiap huruf semuanya memiliki pasangan, ya. Huruf kaf ada pasangannya di awal dan di akhir. Huruf lam ada juga pasangannya. Huruf fa juga ada pasangannya. Satu-satunya huruf yang tidak memiliki pasangan adalah huruf iya. Nah, yang mana huruf iya ini letaknya ada di tengah, ya. Nah, ini seperti pusat atau inti dari segala sesuatu, huruf iya ini, ya. Kemudian kalau kita analisa, ya, huruf apa yang paling dekat dari huruf ya sebagai pusat atau inti ini, di depan atau di belakang? Maka jawabannya kan huruf fa, ya. Nah, dari huruf ya ini ke depan ada huruf fa, ke belakang juga ada huruf fa paling dekat. Ini seolah-olah jalur orbit huruf fa. Nah, ini kan bagi orang yang ragu, kenapa kita harus berilmu dengan melibatkan Al-Quran? Ya, ini lihat saja tafakuri ayat ini. Ini satu dari sekian banyak contoh hebat di dalam Quran. Ya, saya lebih senang memilih contoh ini ayat ini. Ya, kemudian yang lebih jauh dari huruf fa ada huruf lam. Di depan ada huruf lam, di belakang juga ada huruf lam. Maka ini seolah-olah orbit atau jalur huruf lam. Nah, kemudian ada huruf kaf di akhir, di depan dan di belakang. Mohon maaf. Maka ini juga jalur huruf kaf, ya. Ini mukjizat lafaz Quran yang ternyata dengan susunan hurufnya bisa membentuk sistem tata surya. Nah, ini kan harus menjadi ilmu, harus menjadi tanda bagi ulil albab, ya. Karena ulul albab itu tidak mungkin mengatakan bahwa semua ciptaan alam ini terjadi by accident atau dengan kebetulan, secara kebetulan, ya. Ulul albab itu pasti berkesimpulan bahwa semua ciptaan di alam jagat raya ini terjadi secara by design, ya, atau secara disengaja. Ada agenda besar dari Sang Maha Pencipta, ya. Nah, jadi lafaz Al-Quran membentuk susunan, ya, orbit tata surya, yang mana ini secara makna juga maknanya adalah semua beredar pada garis edarnya. Jadi ini secara susunan huruf luar biasa, kulun fi falakin, ya, secara makna pun tepat, semua beredar pada garis edarnya. Nah, jadi ya ini kan salah satu contoh saja, ya. Ya, ini sudah pernah saya bahas, ya, kulun fi falakin itu di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang ulul albab itu menggunakan akalnya yang didorong dari keimanan yang kuat, didorong dari kerendahan hatinya menyembah sang pemilik ilmu. Ketika dia sudah belajar dan proses belajarnya itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasil daripada keilmuannya akan seperti ini, ya. Disebutkan di sini karakter keilmuan ulul albab. Itu yang saya garis bawahi paling bawah, ya. Di bawah dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak salah engkau menciptakan ini semua. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ciri ilmuwan yang ulul albab, yang ibadahnya beres. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak salah engkau menciptakan ini. Jadi dia setelah selesai meneliti, setelah selesai membuat disertasi, ya, membuat tesis, penelitian, research, dia akan berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betul, ternyata kenapa Allah menciptakan begini, menciptakan begitu, lalu Allah menetapkan hukum-hukum, ya, aturan-aturan.
Ma khalaqta hadza batila. Tidak salah engkau menciptakan ini semua. Jadi apa yang ditemukannya akan cocok dengan apa yang Allah tetapkan. Akan semakin memperkuat keimanannya. Subhanaka, maha suci engkau. Dia kagum kepada Allah. Dia bangga menjadi orang Islam. Ya, dia tidak tertarik dengan keilmuan ala Barat. Tidak tertarik dengan pola hidup di luar Islam. Tidak silau dengan peradaban di luar Islam. Itu subhanaka. Faqina adzaban nar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Dia takut kepada Allah. Ya, bukan menjadi orang yang berani menentang Allah. Seperti iblis, kan begitu. Di pertemuan kemarin kan dijelaskan. Iblis itu sudah berilmu. Bahkan tingkat keimanannya, tingkat haqqul yakin. Karena sudah berdialog dengan Tuhan, dengan Allah. Tetapi ketika disuruh bersujud kepada Adam, iblis menolak. Nah, jadi keilmuannya, keimanannya tidak menjadikan tidak menjadikan dia sebagai orang yang taat. Nah, ini masalahnya. Yang disebut dengan diabolisme intelektual itu membebaskan pikiran dengan amal. Nah, makanya disebut diabolisme. Dari kata diabolos, bahasa Yunani kuno, bahasa Latin, itu yang artinya secara bahasa adalah iblis. Nah, ini kan. Jadi diabolos adalah iblis dalam bahasa Yunani kuno. Ya. Maka istilah diabolisme berarti pemikiran, watak, dan perilaku ala iblis. Ini kebalikan dari ulul albab. Kalau ulul albab tadi belajar itu ya setelah menyembah Allah, maka orang-orang diabolik seperti ini, dia punya masalah dengan penyembahan kepada Allah. Jadi ilmunya, imannya tidak membuahkan ketaatan. Ilmunya, imannya tidak melahirkan amal soleh. Ya. Nah, maka yang sering sekarang kita temukan sebagai gerakan sekularisasi, ya, memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Tidak bisa. Kenapa? Karena umat Islam itu memiliki aturan dari mulai mengurusi kamar mandi sampai mengurusi planet bumi. Bagaimana kita bisa disekulerkan? Tidak mungkin, tidak bisa. Nah, karena itu mereka pun sudah paham bahwa sekularisasi di Indonesia meskipun dilakukan sudah sejak tahun 70-an ya oleh orientalis barat itu, yang didukung oleh orang-orang yang memuja kebebasan berpikir di Indonesia, maka sampai sekarang tidak berhasil sebetulnya, ya. Karena itu mereka punya jargon-jargon lain, ya. Kalau tidak bisa langsung disekulerkan, maka minimal ya boleh beragama tapi bebas. Nah, itu yang disebut dengan liberalisme. Nanti dalam propaganda liberalisme itu juga ada yang disebut dengan pluralisme. Pluralisme itu tidak boleh menganggap agama sendiri yang paling benar, tetapi mungkin saja semua agama itu benar. Nah, maka tiga ideologi ini oleh para cendekiawan muslim, para sarjana muslim, para ulama Islam kontemporer itu suka disebut sebagai penyakit, ya. Ini penyakit ideologi yang disebut dengan penyakit sipilis gitu. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nanti setelah masyarakat itu menjadi sekuler, apakah iblis itu puas? Ini kan diabolisme intelektual itu bahasa ulama klasiknya adalah talbis iblis, ya, topeng iblis. Nah, berpakaian atau bertopeng dengan sifat iblis. Iblis itu belum puas nanti kalau kita sudah menjadi sekuler, memisahkan agama dan dunia dalam kehidupan sehari-hari. Kita ditarik kepada ranah yang lebih sesat, yaitu ateisme. Kalau ateisme kan, kalau sudah ateis berarti tidak mengakui lagi akan keberadaan Tuhan. Ya, nanti turunannya banyak ateis ini. Ya, ada agnostik kan. Agnostik itu apakah Tuhan ada atau tidak ada, ya tidak bisa dibuktikan. Ya, termasuk komunisme itu kan juga ateis. Ya. Nah, yang lebih parah lagi itu ada nanti satanisme. Ini sudah bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah iblis itu sendiri. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, di dalam hadis Bukhari, sebetulnya Nabi Muhammad SAW kan menjelaskan bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi itu tak ubahnya seperti air hujan. Jadi ilmu dan petunjuk yang diturunkan kepada Nabi itu, yaitu Al-Quran, tak ubahnya seperti air hujan, Pak. Jadi Nabi bersabda,
masaluma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasali goisin asoba ardon. Perumpamaan ilmu dan petunjuk ya atau Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi oleh Allah, tak ubahnya seperti hujan yang menimpa bumi, menimpa tanah kering. Jadi orang yang menerima Al-Qur'an tak ubahnya seperti tanah kering yang disiram air hujan. Nah, setelah disiram air hujan bagaimana? Setelah mengaku beriman bagaimana? Setelah memiliki ilmu bagaimana? Apakah cukup saja dia beriman dan berilmu? Apakah cukup tanah itu basah dan menjadi subur, menjadi hidup? Ya, ternyata kan tidak cukup. Tanah yang menjadi hidup itu dia harus menghidupkan. Menghidupkan apa? Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'a fa'an batatil kala'a, kata Nabi. Maka di antara tanah itu ada yang satu golongan tanah yang subur, yang menyerap air, ya, maka dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuh, jadi tidak mungkin tanah yang subur sudah terkena air hujan itu dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin bagi orang yang sudah beriman dan berilmu tidak dipraktekkan dengan amal soleh, itu tidak mungkin, mustahil. Nanti iman dan ilmunya dianggap bohong kalau tidak dibarengi dengan ketaatan. Nah, karena itu iblis ketika dia sudah beriman, berilmu, tetapi tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam, Allah mengatakan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kufur tuh. Karena iman dan ilmu itu membutuhkan pembuktian amal. Bapak dan Ibu kan tidak bisa mengaku saya Islam, saya beriman, tetapi tidak melaksanakan rukun Islam misalkan. Ya, kan tidak bisa. Nah, jadi tanah ini yang sudah basah dan subur itu dia hidup dan harus menghidupkan. Ya, orang beriman dan berilmu harus dibarengi dengan amal soleh. Nah, ini waktunya habis ya, saya tutup. Oh, sedikit lagi nih. Jadi orang yang merusak ketaatan di dalam Islam, dia hanya berilmu, beriman saja, tetapi ketaatan amal soleh itu dirusak. Dia mau bebas beragama, ya, yang disebut dengan gerakan liberalisasi. Ini tidak boleh ya. Liberalisasi itu nanti menyerang 3 aspek fundamental dalam agama Islam. Yang pertama ada liberalisasi akidah. Bapak akan dipaksa untuk menganggap semua agama benar. Ya, tidak boleh menganggap Islam yang paling benar. Ya. Lalu ada liberalisasi syariah. Ya. Ajaran-ajaran yang sudah tidak dipermasalahkan justru nanti dipermasalahkan ulang. Ya, karena ingin diliberalkan. Nah, itu contohnya banyak sekali, saya tidak bisa menjelaskan sekarang ya. Nanti sajalah kalau ada tema lanjutan. Tapi mungkin kalau minggu depan masih ada waktu kajian, kita akan membahas yang lain saja ya. Jangan tentang diabolisme terus. Ya, kita membahas yang lain. Atau dia liberalisasi kitab suci. Al-Qur'an yang kita anggap sebagai kitab suci yang sakral, firman Tuhan, nanti dianggap sebagai teks biasa ya, dan memang kalau dikaji dengan ilmu hermeneutika, misalkan ilmu tentang kajian linguistik, kajian teks ya, antara teks, penulis dan pembaca, itu kan akan terjadi desakralisasi atau pentidaksakralan. Jadi tadinya Al-Qur'an itu dianggap sebagai teks yang sakral ya, ya hanya menjadi teks yang biasa saja, teks profan ya. Karena dengan menggunakan ilmu hermeneutika. Ini contoh ya. Dan sekarang itu digandrungi Bapak Ibu ya. Kajian ilmu hermeneutika itu di perguruan-perguruan tinggi. Nah, sudah ya, saya tutup dulu ini kajiannya. Jadi sedikit banyaklah kita bisa berkenalan dengan tema diabolisme intelektual ya. Secara singkat, namun saya sudah sampaikan kunci-kunci pentingnya di 2 pertemuan ya. Pertemuan yang kemarin dan pertemuan yang sekarang. Mudah-mudahan nanti ada rekaman videonya ya. Jadi bisa dikaji ulang di rumah. Ini hanya dalam level pengenalan ya, level pengantar. Nah, maka saya tutup dengan Quran surah Fatir ayat 32. Bapak, Ibu, kita ini ulul albab yang Allah wariskan kitab suci Al-Qur'an kepada kita. Masa kita mau menelantarkannya begitu saja? Allah berfirman, "Summa aurosnal kitabal ladzina stofaina min ibadina."
Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, setelah Khulafaur Rasyidin wafat, setelah para khalifah yang lain juga wafat, kepada siapa? Setelah para ulama juga wafat, kepada siapa Quran ini diwariskan? Alladzina stofaina min ibadina. Kepada orang yang kami pilih. Artinya kalau Bapak dan Ibu terbesit keinginan di dalam hati untuk belajar Al-Quran, maka kan kesimpulannya Bapak dan Ibu adalah orang-orang terpilih. Ya, Mustafa itu loh. Ya, Mustafa, orang terpilih. Nabi Muhammad kan disebut Al-Mustafa. Nah, jadi Ibu, kalau Ibu kan ingat Mustafa itu kentang gorengnya. Kentang goreng, kentang Mustafa. Nah, ini Mustafa itu kan yang terpilih. Jadi Quran diberikan kepada kita, Pak, Bu, ya, makhluk pilihan. Istofaina, alladzina istofaina. Nah, ini tafsirnya bisa dikaji di lain kesempatan tentang para pewaris Al-Quran. Yang pasti kita harus bersemangat ya dalam menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk ya untuk patokan kita dalam berilmu, dan kita disebut oleh Allah sebagai ulul albab, yaitu orang yang beres dalam akidah, iman, ibadah, dan juga beres dalam berpikir. Kita disebut ulul albab, kita juga disebut ulul absor, Pak. Ya, hamba yang bisa melihat. Kita juga disebut ahlun nuhat. Itu pujian-pujian Allah kepada orang yang beres berpikir. Nah, sedangkan orang Yahudi, nah ini sebagai penutup ya, informasi sedikit. Orang Yahudi itu di dalam Quran disebut dengan istilah qaumun la yafqahun, qaumun la yaqilun. Orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak berakal. Nah, ini kan beda penyebutan di dalam Quran. Kita disebut ulul absor, ulul albab, Yahudi disebut qaumun la yafqahun la yaqilun. Tapi masalahnya kenapa hari ini kita ulil absor, ulil albab, ahlun nuhat kalah ya? Kita ini sedang kalah kepada orang-orang yang tidak paham dan tidak berakal menurut Allah. Kenapa bisa begitu? Kenapa Islam ini sekarang terpuruk? Padahal kita disebut sebagai ulul albab, ulul absor, ya. Sedangkan Yahudi yang menguasai dunia sekarang disebut qaumun la yafqahun, qaumun la yaqilun. Nah, kenapa ulul absar dan ulul albab ini kalah sekarang dengan qaumun la yafqahun, qaumun la yaqilun, orang yang tidak paham, orang yang tidak berakal. Ya. Nah, karena berarti Bapak Ibu kita ini sekarang sedang pada titik yang paling rendah, paling parah gitu Pak, keilmuan kita sekarang. Kita lebih bangga belajar kepada dunia barat daripada kita belajar dari warisan para ulama. Padahal para ulama itu sudah mewariskan seluruh jenis ilmu. Bahkan orang barat pun dulu belajar kepada para ulama kita, ya. Nah, itulah inti dari kajian kita ya. Jadi saya memotivasi Bapak dan Ibu mengajak supaya kita kalau berilmu menjadi ilmuwan, jangan menjadi ilmuwan yang sekuler. Jangan menjadi ilmuwan yang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jadikanlah Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya dalam Al-Qur'an sebagai patokan kita mencari kebenaran. Nah, itu ya. Sekian yang bisa disampaikan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.